Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan bahasan tafsir surat An-Nisa ayat 25. Kita baca cepat yang sudah lewat kemarin. Qala al-mufassir rahimahullah, wa man la qudrata lahu ala muhuri al-harairi al-mu'minat. Dan barang siapa yang tidak mampu untuk memberikan mahar para wanita merdeka yang beriman, falahu an yankiha ghairahunna, maka boleh bagi dia untuk menikahi selain mereka, min fatayatikum al-mu'minatil mamlukat, dari kalangan para wanita kalian yang beriman yang berstatus budak. Pada dua perkara ini terdapat syarat bolehnya menikahi budak wanita. Yang pertama, adam istita'ah tauli al-hurrah, tidak mampu memberikan mahar wanita merdeka. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan laki-laki tadi. Yang kedua terkait dengan budak tersebut, budak wanita itu dipersyaratkan beriman. Wallahu ta'ala huwal alimu bihaqiqati imanikum. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha mengetahui terhadap hakikat iman kalian. Wallahu a'lamu bi imanikum. Allah yang lebih tahu. Jadi juga dapat hukum bahwasanya perkara dunia kita mengambil hukum secara zahir, atau ya umur dunia, perkara-perkara dunia, fa umur dunia mabniyatun ala zawahiril umur. Perkara-perkara dunia ini dibangun di atas perkara yang tampak lahir. Ba'dukum min ba'd, sebagian kalian itu dari yang lain. Fatazawwajuhunna bimuwafaqati ahlihinna, maka nikahilah budak-budak wanita muslimah tersebut dengan izin, dengan persetujuan tuannya. Fankihuhunna biizni ahlihinna, sudah kita sebutkan juga perkara penting sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, bahwasanya sayyid, tuan, itu adalah wali terhadap budak wanitanya. Anna sayyida huwa waliyu amatih, sayyid, tuan, adalah wali terhadap budak wanitanya. La tuzawwaju illa biizni, tidak boleh dia dinikahi kecuali dengan izin dari sayyidnya, dari tuannya. Demikian juga sayyid itu wali terhadap budak laki-lakinya. Maksudnya apa? Laisa li'abdihi an yatazawwaja illa bi'izni, tidak boleh bagi budak laki-laki
untuk menikah kecuali dengan izin tuannya. Dengan izin tuannya. Bagaimana jika tuan itu adalah perempuan? Kata Ibnu Katsir rahimahullah, fa in kana maliku al-amati imra'atan, kalau pemilik budak wanita itu tuannya tersebut seorang wanita, zawwajaha man yuzawwiju al-mar'ata biidniha, maka budak wanita itu dinikahkan oleh orang yang menikahkan, orang yang boleh menikahkan tuan tadi. Dinikahkan oleh walinya tuan tadi. Kalau seandainya tuan itu menikah dengan izin tuan tadi, tuan wanita itu. Baik. Qal fa'atuhunna muhurahunna ala ma taradaitum bihi min tibi nafsin minkum. Dan berikan kepada mereka, budak-budak itu, mahar-maharnya sesuai dengan alama taradaitum, sesuai dengan kerelaan kalian, berdasarkan anti binafsin minkum, betul dengan lapang dada, dengan senang hati memberikan mahar kepada budak tersebut. Ini juga menunjukkan bahwasanya walaupun wanita tadi statusnya budak, bukan kemudian dinikahin tanpa mahar. Ya. Wanita tadi, budak tadi itu dinikahi harus dengan mahar. Ya. Wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Qal muta'affifatin 'anil haram. Ini juga syarat. Syarat yang ketiga, budak tersebut adalah muta'affifat. Budak yang memiliki iffah, menjaga diri dari perkara yang haram. Dalam sebagian tafsir disebutkan yaitu menjaga diri dari perbuatan zina. Dia tidak berzina. Ini syarat al-iffah zahiran wa batina, menjaga diri lahir batin, terang-terangan maupun sembunyi. Muhsanatin ghaira musafihatin wala muttakhidati akhdan ghaira mujahiratin bizina. Budak-budak wanita tadi selain muslimah, dia juga tidak terang-terangan berbuat zina. Terang-terangan berbuat zina. Wala musirratin bihi bittikhadhi akhillaa. Tidak pula sembunyi-sembunyi dengan mengambil piaraan teman dekat. Ya, sembunyi-sembunyi punya. Tidak terang-terangan berbuat zina, tidak pula sembunyi-sembunyi. Jadi budak itu benar-benar menjaga diri, menjaga kehormatan, tidak berbuat zina. Ini syarat yang ketiga. Syarat pertama tadi, lelaki tadi tidak mampu memberi mahar muslimah wanita merdeka. Tidak bisa memberi mahar wanita merdeka. Yang kedua, budak tadi jelas-jelas beriman, secara lahir jelas dia muslimah mukminah. Yang ketiga, budak tersebut menjaga diri, menjaga kehormatan, tidak berbuat zina terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Tsumma qala fa idza tazawwajna fa idza uhsinna. Di sana juga ada qiraah ini dengan dhammah hamzah dan mengkasrah shad uhsinna.
Dan juga ada qiraah dengan kalau ini dalam bentuk sighah majhul. Qiraah yang lainnya dengan ahsanna. Ya. Mana disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala. Qal fa idza tazawwajna, jika budak tersebut menikah. Ada juga yang menafsirkan aslamna, jika dia masuk Islam. Ini ada perbedaan konsekuensinya. Dan yang dipilih di sini oleh sahib tafsir Muyassar yaitu jika budak itu menikah. Fa idza tazawwajna, jika budak wanita itu menikah, wa ataina bi fahishati az-zina, dan dia melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji berupa zina, dan nikah terus berzina. Apa hukumannya? Fa'alaihinna minal haddi wa huwa al-jaldu la ar-rajmu. Fa'alaihinna, maka bagi budak wanita tersebut yang sudah menikah lalu berzina, maka berlaku bagi dia hukum had, yaitu al-jaldu, cambukan. Hukum hadnya cambuk. Kalau wanita merdeka, ya ada hukum cambuk, ada hukum rajam. Laki-laki merdeka juga gitu, ada cambuk, ada rajam. Di sini untuk budak, wahwal jaldu, yaitu cambukan, bukan rajam, dicambuk. Kalau orang merdeka 100 kali cambukan. Kalau rajam itu dilempar batu sampai mati. Mana yang bisa dibagi dua? Yang bisa dibagi dua adalah al-jaldu, cambukan. Dari 100 menjadi 50. Adapun rajam nggak bisa diparuh. Separuh hidup, separuh mati, nggak bisa. Nah, orang hidup ya nggak dikatakan mati, orang mati nggak dikatakan hidup. Nah, di sini dipertegas ya, jika budak wanita itu sudah menikah lalu berbuat zina, maka berlaku bagi dia hukum had, mendapatkan hukuman yaitu cambukan, bukan rajam. Nisfu ma 'alal harair, separuh dari hukum yang berlaku bagi orang merdeka ketika dia berzina dan sudah menikah. Apa yang bisa diparuh? Cambukan. Cambuk separuh. Dari 100 menjadi 50. 50 cambukan. Baik. Qala dzalika alladzi ubiha min nikahil imai. Adapun menurut yang pertama tadi, jika budaknya sudah menikah, bagaimana jika budaknya hukumnya semacam dicambuk 50 kali? Bagaimana jika budak itu belum menikah? Konsekuensinya apa? Kata ahli ilmu, di antaranya ahli As-Sa'di rahimahullah, innama alaihinna ta'zirun, dita'zir, dihukum, hukum yang menjadikan dia yurdi'uhunna an fi'li al-fahisyah, dihukum hukuman yang menjadikan dia jera, menjadikan dia takut untuk berbuat zina itu. Baik, ini hukumnya kalau budak tersebut belum menikah. Berdasarkan pendapat yang kedua, jika maknanya aslamna, jika budak itu Islam,
bagaimana jika budak itu kafir? Nah, maka jika budak itu kafir dan melakukan perbuatan fahisyah, zina, maka itu juga ditakzir, dikasih hukuman, kembalikan kepada pemerintah kaum muslimin. Adapun menurut pendapat pertama yang dipilih oleh Shahib Tafsir Muyasar di sini, maknanya jika budak itu menikah. Baik. Qala dzalika alladzi ubiha min nikahil imai bis sifati al mutaqaddimati. Hal tersebut yang diperbolehkan untuk menikahi budak wanita dengan sifat yang telah lalu. Apa saja sifatnya tadi? Satu, lelaki tadi tidak mampu memberikan mahar wanita merdeka. Dua, budak tersebut jelas-jelas beriman, muslimah. Yang ketiga, budak tersebut menjaga kehormatannya, tidak berbuat zina terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Dengan sifat-sifat tadi, innama ubiha liman khafa ala nafsihi al-wuqu'a fi zina. Itu hanyalah diperbolehkan, ini syarat keempat. Itu hanyalah diperbolehkan liman bagi orang yang takut, yang khawatir terhadap dirinya terjatuh dari perbuatan zina. Ini syarat keempat. Khaufu al-anat, khawatir terjatuh dalam perbuatan zina, sudah pengen menikah, namun mahar wanita merdeka itu tinggi, berat bagi dia, nggak bisa. Ya. 3 syarat terpenuhi, ternyata yang keempat juga demikian, khawatir kalau tidak menikah akan terjatuh pada perbuatan zina. Syaratnya ini, khawatir kalau nggak menikah nanti akan berbuat zina. Itu baru boleh 4 syarat tersebut jika terpenuhi. Namun kalau misalnya salah satu syaratnya nggak terpenuhi, maka tidak boleh. 4 syarat itu ini merupakan syarat bolehnya menikahi budak wanita muslimah. Qala wa syaqqa alaihi sabru 'anil jima'i, dan berat bagi dia untuk bersabar menahan diri dari jima. Berat kalau terus-terusan bujang. Ya ada istri. Maka di sini dia menempuh madharatnya lebih ringan. Dan 2 madharat. Kalau dia menikahi budak ada sisi madharatnya, nanti konsekuensinya anaknya statusnya budak. Namun kalau dia enggak menikah, terjatuh pada perbuatan zina, perbuatan haram. Mana yang dipilih? Melakukan sesuatu yang boleh atau melakukan perkara yang haram? Jelas melakukan perkara yang boleh. Menikahi budak wanita dengan syarat-syarat tadi boleh. Ataukah dia memilih perbuatan haram? Tentunya dia memilih perbuatan yang boleh. Boleh dengan 4 syarat. Gak bisa memberikan mahar pada budak, pada wanita merdeka. Budak itu muslimah, berikutnya menjaga diri dari perbuatan zina, dia khawatir terjatuh pada perbuatan zina. Boleh. Memilih yang boleh dan menghindar menjauhi perkara yang haram. Berbuat zina jelas enggak boleh, haram. Dan berat bagi dia untuk sabar. Qala was-sabru an nikahil ima'i ma'al iffati aula wa afdal. Sementara bersabar menahan diri untuk tidak menikahi budak wanita muslimah, ma'al iffah disertai dengan iffah, dia bisa menjaga diri. Makanya syarat terakhir ini, syarat terakhir ya. Dia bisa bersabar
untuk menikah dengan budak wanita disertai dengan iffah, bisa menjaga diri, dia bisa menjaga dirinya. Aula wa afdal, itu lebih baik dan lebih utama. Lebih baik, lebih utama dia enggak menikahi budak wanita, namun dengan syarat apa? Al-iffah, tidak khawatir terjatuh pada perbuatan zina, bisa menjaga diri. Namun kalau khawatir ya pilih yang boleh daripada dia melakukan hal yang haram. Wallahu ta'ala ghafurun lakum. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mengampuni kalian. Ghafur. Sini ada satu faedah. Sebutkan As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Wa la'alla fi dzikri al-maghfirah ba'da dzikri al-haddi. Bisa jadi, ya semoga pada penyebutan maghfirah ditutup ayat ini dengan Ghafur, Allah Maha Pengampun. Setelah disebutkannya hukuman di dunia tersebut, isyaratun ila annal hududa kaffaratun. Itu memberikan isyarat bahwasanya had, hukuman di dunia itu merupakan kafarah. Misalnya seorang naudzubillah min dzalik berbuat zina, lalu diterapkan hukum Islam, syariat Islam, ya, dia merdeka sehingga dirajam misalnya, naudzubillah min dzalik, itu semoga menjadi apa? Kafarah. Tidak diazab, tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dia dicambuk, menuduh orang berzina sementara tidak mendatangkan 4 saksi, kurang, baru 3 misalnya. Kemudian diberlakukan hukuman bagi dia di dunia, dicambuk. Fajliduhum tsamanina jaldatan. 80 cambukan diterapkan, itu semoga menjadi apa? Kafarah. Nah, rahimun bikum. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha menyayangi kalian. Allah sayang, melebihi sayangnya ibu kepada anaknya. Allah maha tahu hambanya ini butuh. Allah maha penyayang. Idz adzina lakum fi nikahihinna, ketika Allah mengizinkan untuk kalian menikahi budak-budak wanita tersebut yang muslimah. Indal ajzi an nikahil harair, ketika tidak mampu menikahi wanita-wanita merdeka. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Walhamdulillahirabbil alamin.